Bab 140, Perburuan, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Itu adalah hari kedua perburuan. Mata Gargit terbuka saat dia bangun. Embun yang memiliki warna hitam yang tidak menyenangkan telah menumpuk di permukaan armornya sejak fajar. Warnanya dari racun yang tercampur di dalamnya. Gargit menepis embun dengan ekspresi tenang. Ketika hanya tersisa sedikit di ujung jarinya, dia membawanya ke hidungnya dan mengendus aromanya. Itu samar, tapi baunya agak seperti telur busuk. Dia tidak menunjukkan keraguan saat membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan jarinya ke dalam. Racun seperti ini, bahkan jika dia minum setengah liter, tidak akan membahayakan tubuhnya yang tegap ini. Namun, seperti yang diharapkan dari racun, tubuhku benar-benar tidak enak menelannya, Gargit bergumam pada dirinya sendiri. Lidah, tenggorokan, dan kerongkongannya, semua yang terkena racun, terasa perih. Meskipun Gargit tidak pernah lalai melatih tubuhnya, dia tidak pernah bisa melatih otot-otot internalnya. Jika dia benar-benar mencari metode untuk melakukan itu, bukan berarti dia tidak akan dapat menemukan beberapa, tetapi Gargit masih belum menemukan rahasia sebenarnya untuk melatih bagian dalamnya. Sepertinya aku tidak perlu membangunkanmu. Dezra angkat bicara dari tempat duduknya yang bertengger tinggi di dahan pohon. Tidak banyak yang terjadi. Seekor binatang iblis memang mendekati kami, tapi itu tidak cukup berbahaya bagiku untuk membangunkanmu atau bagi kami untuk harus bergerak. Gargit mendengus mengakui dengan anggukan dan kemudian mulai melakukan skuat di tempat. Alih-alih menanyakan alasan perilakunya seperti itu, Dezra mengeluarkan dendeng dari saku dan mulai mengunyahnya. Dia adalah pria yang aneh ketika kita masih muda, dan dia masih seperti itu sampai sekarang, tapi... Meski begitu, sepertinya keberuntunganku luar biasa bagus, pikir Dezra dengan riang. Hanya ada 9 dari mereka yang berkelana ke hutan yang luas ini. Jalan mereka ke dalam hutan telah terpisah menjadi kekacauan yang begitu rumit sehingga tidak mungkin salah satu dari mereka bertemu orang lain selama mereka terus maju. Dan itulah mengapa Dezra merasa keberuntungannya sangat baik. Kemarin, saat matahari terbenam dan hutan mulai terbenam dalam kegelapan, dia bertemu Gargit saat dia memikirkan apakah akan terus bergerak sampai fajar atau mencari tempat yang aman untuk berkemah. Beralih dari sendirian menjadi bersama dengan orang lain telah membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Mereka dapat menghilangkan rasa lelah mereka dengan bergantian beristirahat, dan karena jumlah mata dan telinga bertambah, navigasi juga menjadi lebih mudah. Meskipun penilaian kita mungkin lebih keras daripada jika kita menyerang sendiri, Dezra berpikir sejenak. Tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Pertama-tama, Dezra tidak berpikir bahwa dia akan mampu menyalip skor perburuan mereka dan mengalahkan monster dari keluarga utama, atau Hector dalam hal ini. Dia hanya ingin mendapatkan skor sedang, cukup untuk membuat para tetua di Kastil Singa Hitam mengingat nama Dezra Leonhardt. Dan aku juga ingin bergabung dengan Black Lions, aku Dezra pada dirinya sendiri. Dia terutama berharap untuk bergabung dengan divisi ketiga. Selama Anda adalah seorang wanita yang lahir di klan Leonhardt, tidak, pejuang wanita manapun dengan hasrat untuk seni bela diri, Anda tidak akan bisa tidak merasakan kekaguman terhadap Charmaine Leonhardt, juga dikenal sebagai Amazon. Dari klan Leonhardt dan Iron Blooded Black Lion. Dezra menandatangani. Tapi rupanya Lady Charmaine sedang pergi. Dezra telah mendengar bahwa Charmaine telah pergi dalam misi pengawalan untuk keluarga utama. Namun, jika Dezra mampu menunjukkan beberapa prestasi di hutan ini, kemungkinan besar dia akan diizinkan untuk bergabung dengan Knights of the Black Lion. Kau sudah selesai? Tanya Dezra pada Gargit. Tinggal 3 set lagi, gerutu Gargit. Bukankah itu terlalu banyak untuk baru saja bangun? Kamu bahkan belum makan. Pengisian ulang datang setelah pelatihan saya selesai. Di bawahnya, Gargit sekarang melakukan skuat dengan pedang besar di punggungnya. Ingin sesuatu untuk dimakan. Dezra menawarkan setelah Gargit selesai. Gargit menolaknya, tidak, ini sudah cukup. Mengambil kantin besar, dia mengisi cangkir sampai penuh dengan apa yang tampak seperti bubur kental yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih atas tubuhnya yang sehat dan melakukan doa untuk pertumbuhannya yang berkelanjutan, Gargit meminum semangkuk penuh suplemen pertumbuhan otot revolusioner keluarganya dalam sekali teguk. Semangat menyebar ke seluruh tubuhnya saat perasaan kenyang menetap di perutnya yang berat. Ayo pergi, kata Gargit dengan ekspresi segar saat dia menyeka keringat dari dahinya. Meskipun impian Dezra adalah bergabung dengan Ksatria Singa Hitam, Gargit tidak memiliki rencana seperti itu. Jika dia menjadi anggota Knights of the Black Lion, ini pasti akan menciptakan keretakan antara dia dan keluarga tempat dia dilahirkan. Satu-satunya pengecualian untuk masalah seperti itu adalah orang-orang seperti keluarga kepala dewan atau keluarga Genos, di mana seluruh keluarga akan bergabung dengan Black Lions sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Gargit menghormati ayahnya dan mencintai cabang klannya dan wilayah yang mereka kuasai. Daripada menjadi Black Lion dan berkontribusi pada klan Leonhardt secara keseluruhan, dia lebih memilih untuk mewarisi gelar ayahnya dan memerintah wilayah mereka sendiri dengan damai. Namun, bukan berarti dia tidak punya keinginan untuk membuktikan keahliannya di hutan ini. Gargit ingin melihat seberapa banyak tubuhnya, yang telah dia latih setiap hari sampai keringat bercucuran seperti sungai, akan bersinar selama perburuan ini.
Ini mungkin terlihat kasar, tapi, Dezra mengamati pergerakan pedang besar Gargit, yang sebesar tubuhnya sendiri, dia tidak hanya mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Dia sebenarnya cukup canggih. Lintasan bilah terus-menerus diperbaiki sehingga tidak tersangkut di pohon manapun di sekitarnya. Itu semua berkat tubuhnya, yang telah dilatih Gargit dengan sangat biadab, sehingga dia bisa mengayun dan menyerang dengan mudah meskipun pedangnya sangat berat. Dia tidak hanya mengandalkan Great Sword saja. Dia menyerang dengan kakinya, mengayunkan tinjunya, dan menyerang ke depan dengan bahunya. Masa besar Gargit dengan sendirinya adalah senjata yang dia gunakan untuk menghancurkan binatang iblis apapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Dezra bertahan di belakang. Dia telah berlatih terus-menerus dengan tombak sejak usia muda dan siap untuk apapun. Binatang iblis bisa muncul dari mana saja. Beberapa bisa muncul dari bayang-bayang, yang lain mengintai di pepohonan dan bebatuan, dan yang lainnya bahkan bisa melompat keluar dari tanah. Monster yang mampu memanipulasi mana mereka jarang terjadi. Namun, ini tidak berlaku untuk binatang iblis. Mereka dapat dengan bebas memanipulasi kekuatan iblis yang memenuhi tubuh mereka dan melepaskan kekuatan yang mirip dengan sihir atau kekuatan pedang. Tapi mereka tetap bukan ancaman. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan Qian. Selama beberapa bulan dia menghabiskan pelatihan di Kastil Singa Hitam, dia belum melawan binatang iblis. Semua pelatihan Qian dilakukan satu lawan satu dengan kapten dan ksatria lainnya. Itu sudah lebih dari cukup. Bahkan jika lawannya adalah manusia, bukan binatang iblis, hal yang paling penting adalah, pada akhirnya, itu semua adalah pertempuran. Semakin akrab tubuh seseorang dengan pertempuran, semakin baik yang akan mereka lakukan. Pengetahuan tentang bagaimana bergerak sesuai dengan setiap situasi akan tertanam dalam tubuh seseorang. Saat pengalaman menumpuk, bahkan ketika mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang benar-benar asing, mereka dapat menghindari tindakan terburuk. Setelah memasuki hutan, Qian tidak pernah sekalipun berada dalam apa yang dia sebut sebagai situasi terburuk. Dia bahkan tidak perlu menggunakan perisai gedon. Jika binatang iblis hanya pada level ini, Qian yakin bahwa dia akan dapat dengan mudah menembus tantangan ini hanya dengan pedangnya saja. Hector mungkin masuk lebih dalam, kan? Qian berspekulasi sambil mengibaskan darah dari pedangnya. Bajingan Yujin itu pasti jauh ke dalam hutan. Qian memiliki niat yang sama. Dia ingin menjelajah jauh ke dalam hutan. Dia ingin membuktikan betapa berani dan luar biasanya Patriarch of the Leonheart selanjutnya. Petik 2. Ini kejutan, gumam Qian sambil menyembunyikan ekspresi waspada. Tidak mungkin. Untuk berpikir kalian berdua sudah masuk lebih dalam dariku. Dia baru saja berhadapan langsung dengan Gargit dan Dezra. Qian dengan enggan berpikir pada dirinya sendiri, aku tahu bahwa mereka termasuk cabang agunan yang paling terampil, tapi... Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Qian menepis bungkuk yang tidak perlu di pundaknya saat dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mereka hanya tidak beroperasi dalam kondisi yang sama. Tidak peduli apa yang orang katakan, Qian sendirian, sementara mereka berdua saling memiliki. Memang, Qian terus bergerak saat mereka tidur sepanjang malam, karena dia perlu mewaspadai binatang iblis yang bisa dia temui dalam kegelapan, jadi mau bagaimana lagi jika gerakan Qian telah diperlambat. Di sisi lain, karena mereka berdua, mereka bisa saling mengawasi dan jika mereka lelah, mereka bisa bersandar satu sama lain, bagaimanapun, mereka berdua pasti jauh lebih mudah. Qian memutuskan untuk memikirkannya seperti itu. Tapi melihat kalian berdua telah berbalik, sepertinya kalian berdua pasti menghadapi kesulitan untuk melangkah lebih jauh, kan? Qian menyatakan dengan rasa percaya diri yang meningkat. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan itu, jawab Dezra, saat ekspresinya berubah menjadi cemberut. Kenangan dikejar oleh Qian selama upacara kelanjutan garis darah, saat dia baru berusia 11 tahun, masih segar di benak Dezra. Berkat itu, Dezra menyimpan rasa takut yang tersembunyi pada Qian, tetapi agar tidak mengungkapkannya, dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan menyipitkan matanya. Kau menuduh kami berbalik. Kami telah maju selama ini dan akan terus melakukannya. Kami tidak punya niat untuk kembali, kata Dezra dengan bangga. Omong kosong macam apa itu? Tuntut Qian. Juga, ada apa dengan ekspresimu? Apakah kamu mencoba untuk bercinta denganku sekarang? Gargit tiba-tiba angkat bicara, memotong ketegangan. Sepertinya kamu sudah mencukur rambut wajahmu. Meskipun sudah terlambat untuk menasihati Anda, saya pikir Anda terlihat lebih baik tanpa rambut wajah, Tuan Muda. Selama salah satu dari kalian tahu tempatnya, Qian menerima pujian itu dengan anggukan dan merogoh sakunya. Bagaimanapun, aku selalu mengatakan bahwa orang bodoh disebut bodoh karena suatu alasan. Kalian berdua, setelah memasuki hutan yang luas ini, tidakkah kalian bersusah payah mengambil tindakan pencegahan dasar agar kalian tidak tersesat? Ini pasti karena mereka datang ke sini dengan sikap ceroboh. Qian mendecakkan lidahnya dengan kecewa saat dia mengeluarkan kompas yang dia simpan di sakunya. Lihat ini mungkin terlihat seperti kompas, tapi ini bukan kompas biasa. Jarumnya telah ditempa dengan sihir, sehingga selalu menunjuk pada konsentrasi terdalam dari kekuatan iblis. Anda mengerti apa artinya itu, bukan? Selama kita memperhatikan jarum kompas ini, kita akan dapat bergerak menuju pusat dari manapun kita berada di dalam hutan, kata Qian dengan bangga. Ini adalah kompas yang dirancang khusus untuk penggunaan Black Lions.
Qian tanpa henti mengganggu pamannya Gion, komandan divisi kelima, untuk meminjam kompas ini. Sebuah kompas. Kami juga punya, Dezra bersikeras dengan cemberut di bibirnya, mengeluarkan kompasnya sendiri. Meskipun tidak mengarah ke kekuatan iblis seperti Tuan Muda, kompas kita juga cukup bagus. Pusat hutan ini ada di barat, kan? Mulai dari kemarin, kita menuju ke arah barat. Itu rusak? Qian menyela Dezra bahkan sebelum dia selesai berbicara, menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Lihat ini, maksudmu kompasmu saat ini mengarah ke barat, kan? Tapi itulah arah yang baru saja saya datangi. Namun, arah yang ditunjukkan kompas saya sebagai barat adalah arah asal kalian berdua. Mungkin saja kompas Tuan Muda yang rusak, bantah Dezra. Qian mendengus dengan gelengan kepalanya lagi. Itu sebabnya idiot hanya. Apakah Anda mendengarkan kata-kata saya dengan lubang hidung Anda, bukan telinga Anda? Bukankah saya mengatakan bahwa kompas ini selalu menunjuk ke konsentrasi kekuatan iblis yang paling padat? Tapi, aku yakin kita sudah menuju ke barat sejak kita mulai, Dezra mencoba memprotes. Qian meneriakinya, kamu pasti mengambil arah yang salah sejak awal karena kakimu yang kikuk. Hanya karena kamu berlari berputar-putar seperti itu, kamu bisa bertemu denganku. Sungguh sekarang, harus ada batas kebodohanmu. Baru-baru ini, hanya ada beberapa situasi di mana Qian bisa merasakan rasa superioritas atas orang lain. Itulah sebagian mengapa Qian memutuskan bahwa dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa hanya mengandalkan indramu sendiri di hutan ini sangat bodoh? Qian menguliahi Dezra. Bahkan jika kamu berpikir bahwa kamu berjalan dalam garis lurus, sebenarnya kamu mungkin telah menyimpang sedikit dan sudah mulai berjalan ke arah yang salah. Dan, yang lebih penting, bukan berarti kalian berdua hanya fokus berjalan, sekarang kan? Iya, Dezra dengan patuh menyerah. Kamu juga pasti pernah bertemu dengan binatang iblis selama perjalananmu, beristirahat sebentar, dan bahkan tidur, kan? Setelah berhenti dan mulai seperti itu, bukankah terlalu arogan bagimu untuk begitu yakin bahwa kamu berjalan lurus? Qian menekan. Dezra merintih, tidak mampu menyusun pertahanan. Jika kamu tidak bertemu denganku di sini, kamu dan babi di sana itu akan berkeliaran ke arah yang salah selama 4 hari penuh. Qian memarahi. Dezra Lionheart, apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melakukan hal seperti itu? Dezra terus merintih memilukan. Tapi sama seperti Dezra yang memiliki sedikit rasa takut terhadap Qian karena ingatannya tentang upacara kelanjutan garis darah, begitu pula Qian. Kemunculan Dezra, ketika dia tiba-tiba muncul entah dari mana dengan wajah berlumuran darah, masih muncul dalam mimpinya dari waktu ke waktu. Itulah mengapa Qian dengan penuh semangat menekan Dezra. Dia ingin mengatasi trauma masa kecilnya yang masih melekat di hatinya. Tidak mengatakan apa-apa kepada Gargit adalah pembayarannya untuk formula pertumbuhan kembali rambut yang diterima Qian darinya terakhir kali. Qian terbatuk dan menegakkan punggungnya saat dia memulai tahap selanjutnya dari rencananya, jika kamu benar-benar ingin. Di suatu tempat di hutan ini, para kapten seharusnya mengawasi mereka. Tegurannya barusan seharusnya menunjukkan kepada mereka bahwa dia memiliki karisma yang dibutuhkan untuk memerintah orang-orang dari posisi yang lebih rendah. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memikat orang lain dan membuat mereka ingin mengikutinya. Petik 2. Maka aku akan mengizinkanmu untuk mengikutiku. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa kita harus bertarung bersama, saya akan membawa Anda ke medan perang yang sebenarnya di mana Anda berdua dapat membuktikan keahlian Anda. Qian memperkuat suaranya saat dia membuat tawaran ini, sementara juga membentuk ekspresinya menjadi apa yang dia pikirkan. Adalah penampilannya yang paling mengesankan. Menurutnya, dikombinasikan dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, itu sudah cukup untuk menimbulkan kesan yang luar biasa. Aku akan mengikutimu, Tuan Muda, Gargit langsung menerimanya. Sementara Dezra memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya, Gargit merasakan jantungnya berdebar karena kagum pada Qian, dan dia memukul dadanya dengan kepalan tangan untuk memberi hormat. Bukankah Tuan Muda berencana untuk bepergian bersama dengan Nona Ciel? Dezra menunjuk dengan ragu-ragu. Apakah menurutmu kita selalu bersatu hanya karena kita kembar? Qian mendengus dan mulai memimpin jalan. Ciel akan baik-baik saja sendiri. Dia jauh lebih berbakat darimu, dan dia tahu hutan ini lebih baik daripada aku. Saat ini, dia mungkin lebih dekat ke sarang binatang iblis daripada orang lain. Ciel menggigit bibirnya untuk menjernihkan kepalanya yang pusing. Saat dia menggigit cukup keras untuk mengambil darah, dia bisa dengan jelas merasakan sakit di mulutnya. Dia juga bisa merasakan rasa darah menyebar ke seluruh mulutnya. Namun dia tidak bisa merasakan sensasi apapun yang datang dari tubuhnya. Ciel mencoba menggerakkan jarinya, tapi rasanya seperti dia sedang melakukan sesuatu. Dia tidak bisa benar-benar merasakannya. Konten iklan. Ciel perlahan menilai situasinya. Kepalaku terasa berat. Apakah ini kelelahan? Karena kurang tidur. Apa aku benar-benar merasa mengantuk? Dalam situasi sesingkat ini, mungkinkah itu racun? Kemana kita akan pergi? Ciel entah bagaimana memaksa dirinya untuk berbicara. Mendengar ini, Ewart, yang bisa dilihatnya berjalan di depannya, menoleh untuk melihat ke arahnya. Kau luar biasa, kagumnya. Apa? Ciel meremas dalam kebingungan. Ewart menjelaskan,
Ramuan yang saya gunakan pada Anda adalah ramuan yang disuling dari buah gasamal dan akar pahyur. Petik 2. Jadi saya dibius. Bibir Ciel yang berlumuran darah menyeringai saat dia berkata, jadi, kamu benar-benar tidak bisa mengajari anjing tua trik baru. Ketika Anda memberitahu kami bahwa Anda tidak lagi membeli narkoba, Anda menyembunyikan fakta bahwa Anda sekarang memurnikannya sendiri, ya. Saya tidak menggunakannya untuk diri saya sendiri, jawab Edward sambil tersenyum. Selama 3 tahun terakhir ini, ya, ada beberapa kali saya mengujinya sendiri, tapi saya tidak pernah menggunakannya untuk kesenangan. Tapi kamu adalah pengguna, bukan? Ciel menuduh. Aku memang menggunakannya, tapi itu 3 tahun lalu. Tapi sejak saya mulai membuatnya dengan tangan saya sendiri, itu membuat saya tidak menikmati menggunakannya sendiri. Tahukah kamu, Ciel, mimpi yang Anda alami saat mabuk narkoba benar-benar menyenangkan. Apapun yang ingin Anda lihat, apapun yang ingin Anda lakukan, semuanya akan menjadi kenyataan. Tangan Edward bergetar saat mengatakan ini. Namun, saat kamu bangun, semuanya begitu kosong. Itulah semua mimpi pada akhirnya. Meskipun Anda ingin tetap memiliki mimpi yang sama, Anda tidak dapat mengontrol mimpi apa yang datang kepada Anda. Dan ketika Anda bangun, mimpi itu hilang begitu saja dari pikiran Anda. Karena, pada akhirnya, mimpi bukanlah kenyataan. Itu sebabnya saya tidak lagi menggunakannya. Sampai batas tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa itu juga karena saya tidak mungkin mengundang Succubus ke mansion. Tetapi itu juga karena telah menyadari sesuatu, saya hanya perlu mewujudkannya seperti mimpi saya. Ciel diam-diam mendengarkannya. Bagaimanapun, Ciel, kamu benar-benar luar biasa, ulang Edward. Dengan dosis setingkat itu, kamu seharusnya kehilangan kesadaran atau melihat halusinasi, tapi kamu masih menolak dan mencoba untuk membuat pikiranmu tetap terjaga saat kamu menghilangkan efek obat, bukan? Tidak sepertimu, saudaraku, aku selalu menganggap serius latihanku. Ciel mendorongnya sambil menggigit bibirnya sekali lagi. Meskipun sepertinya, kau hanya mengingatku dari saat aku masih kecil, kakak. Saya juga sudah dewasa dan saya banyak berubah. Seperti yang dimiliki Cian, karena kami berdua telah bekerja keras. Itu juga berlaku untukku, kata Edward sambil tersenyum sambil mengangguk setuju. Saya juga telah berubah, dan saya telah bekerja keras untuk melakukan perubahan ini. Transformasimu mungkin luar biasa, tapi, haha, Ciel, tolong jangan marah padaku karena mengatakan bahwa perubahanmu hanya patut dipuji. Ciel menggerutu tanpa suara. Edward mencoba menenangkannya, yang ingin saya katakan adalah bahwa saya lebih suka Anda menggunakan narkoba, sehingga Anda setidaknya bisa rileks dan melihat halusinasi dari apa yang ingin Anda lihat. Petik 2. Apakah kamu tidak senang berbicara denganku? Desak Ciel keras kepala. Tentu saja saya senang. Lagi pula, kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara satu sama lain seperti ini. Namun, daripada terus berbicara untuk kebahagiaan saya sendiri, saya lebih suka adik perempuan saya tetap bahagia, kata Edward dengan sedikit kekecewaan. Kalau begitu, maka kamu masih bisa berhenti sekarang. Sebenarnya apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Tidak, apa yang Anda rencanakan untuk saya lakukan? Tuntut Ciel. Dia baru saja menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan mana. Dia terus menanyai Edward, obat yang kamu berikan padaku seharusnya memiliki efek menyebarkan manaku. Apakah ini mantra, semacam ilmu hitam? Bagaimana Anda menyembunyikannya? Dia tidak bisa memahaminya. Jika Edward menjadi penyihir hitam, maka tidak mungkin Black Lions tidak menyadarinya. Tidak, itu bukan satu-satunya hal yang sulit dia pahami. Binatang iblis yang telah dibunuh oleh Edward, tidak mungkin kapten yang seharusnya mengawasi mereka akan mengabaikan mayat yang tidak biasa itu tanpa memeriksanya. Sudah cukup lama berlalu sejak Ciel dikalahkan oleh Edward dan dibawa pergi, tapi tidak ada yang datang untuk campur tangan. Petik 1. Apakah dia melepaskan pengawasannya? Bagaimana? Ciel bertanya-tanya. Meskipun Edward seharusnya berada di bawah pengawasan ekstra karena presiden yang telah dia tetapkan. Itu bukan ilmu hitam, Edward membantah tuduhan itu sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Maksudmu, ini bukan sihir hitam, ulang Ciel tidak percaya. Ciel pasti tidak percaya kata-kata itu. Dia mencoba keluar dari apa yang menahannya dengan memutar tubuhnya sekali lagi, tapi sama sekali tidak ada perasaan di bawah lehernya. Ciel menelan darah yang memenuhi mulutnya dan melihat ke bawah. Tubuhnya di bawah lehernya ditutupi oleh kegelapan hitam. Apakah dia secara tidak sadar berjalan dengan kedua kakinya sendiri sekarang? Atau mungkinkah dia terbang di langit? Jika tidak satu pun dari kemungkinan itu yang benar, apakah semua yang lain kecuali kepalanya menghilang? Ciel berusaha untuk tidak dikalahkan oleh kengerian yang mengerikan dari situasinya. Apakah kamu takut? Tanya Edward tanpa menoleh ke arahnya. Dia terus berjalan menembus kegelapan. Tanpa obor, tanpa cahaya ajaib. Beberapa waktu tampaknya telah berlalu. Malam dan fajar seharusnya sudah datang dan pergi, jadi sekarang matahari seharusnya sudah terbit. Namun, tidak ada cahaya di sekitar Edward. Di mana tepatnya mereka pada awalnya? Apakah ini benar-benar hutan? Kepala Ciel mendung. Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai indranya. Pada titik tertentu, bahkan bau hutan telah menghilang. Lingkungan mereka terlalu gelap untuk melihat apapun. Aku tidak punya niat untuk mendapatkan kesenangan dari melihatmu gemetar ketakutan.
Itulah alasan mengapa saya memberi Anda obat itu sejak awal. Saya ingin Anda setidaknya sedikit lebih nyaman untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Edward mendesah menyesal. Apa yang kau rencanakan untuk kulakukan saat aku berada di bawah pengaruh obat? Ciel meludah, tidak bisa menyembunyikan getaran di suaranya. Harus kukatakan, aku tahu kau gagal dan sampah, kakak, tapi aku masih menganggapmu sebagai pribadi. Tidak peduli seberapa bengkoknya dirimu, aku masih menganggapmu sebagai kakak laki-lakiku. Hah? Kesalahpahaman seperti ini, benar-benar canggung dan memalukan, gumam Edward sambil menggelengkan kepalanya. Ciel, aku hanya mengatakan ini agar kamu tidak salah paham, tapi aku tidak punya niat untuk mencemarkanmu. Keheningan Ciel mengungkapkan ketidakpercayaannya. Sungguh, tidak ada gunanya aku mengotori kesucianmu, desak Edward. Kamu mungkin bukan penyihir, tapi kamu pasti sudah mendengar tentang pengorbanan, kan? Itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam. Meskipun sekarang dianggap tabu, dalam sihir dan sihir kuno cukup umum menggunakan pengorbanan untuk memperkuat mantra. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Ciel bertanya dengan curiga. Di antara pengorbanan semacam itu, pengorbanan kerabat merupakan persembahan yang cukup istimewa. Anehnya, dengan pengorbanan seperti itu, nilai persembahan meningkat tergantung seberapa dekat hubungan pengorbanan dengan diri Anda sendiri. Edward menghentikan penjelasannya sejenak untuk tertawa terbahak-bahak. Ciel, kamu dan aku adalah saudara tiri. Kami berbagi ayah yang sama. Itu saja meningkatkan kualitas pengorbanan Anda. Namun, setelah itu diperhitungkan, kualitas pengorbanan Anda tidak bergantung pada hubungan kita, tetapi pada nilai pribadi Anda sendiri. Rambut perak dan mata emas cukup jarang ditemukan di antara manusia. Selain itu, Ciel, kamu benar-benar cantik. Anda memiliki tubuh seorang gadis yang baru saja lulus dari masa kecilnya dan dipenuhi dengan vitalitas. Keterampilan dan mana Anda jauh melampaui rekan-rekan Anda. Akhirnya, Anda murni, dan kemurnian Anda tidak pernah tercemar. Kau menjijikkan, Ciel mengutuk. Pendapat pribadiku tentangmu, hanya sebatas menyetujui bahwa kau cantik. Namun, yang lainnya hanyalah kebenaran, bukan? Anda memang memiliki nilai seperti itu, dan Anda bahkan memiliki garis keturunan yang sama dengan saya. Ciel, kamu adalah yang terbaik di antara semua pengorbanan yang bisa aku berikan, puji Edward dengan tulus. Ciel dilumpuhkan oleh rasa jijik. Namun, itu tidak akan cukup hanya dengan kamu, kata Edward pada dirinya sendiri. Cian, aku tidak bisa bertemu dengannya lebih awal, tapi dia akan segera datang. Tahukah kamu, sama seperti bagaimana seorang wanita perawan memiliki nilai tinggi sebagai pengorbanan, seorang pria perawan juga memiliki nilai tinggi yang sama. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah bayi yang baru lahir, janin, dan wanita hamil, tapi saya. Aku benar-benar tidak ingin repot dengan itu. Kau gila, sembur Ciel saat tubuhnya gemetar ketakutan. Kau tidak waras. Jadi begitu, kamu hanya ingin menawarkan aku dan Cian, sebagai pengorbananmu. Untuk apa sebenarnya kamu melakukan semua ini? Edward berkata dengan sederhana, semakin banyak pengorbanan, semakin baik. Tentu saja, ada batasan jumlah pengorbanan yang dapat saya tangani pada satu waktu dengan keterampilan saya saat ini, dan tidak masuk akal bagi saya untuk mencoba dan menghadapi semua Black Lion sendirian. Itu sebabnya kita perlu melakukan ini secepat mungkin. Ciel meledak, kamu gila. Apa yang membuat Anda berpikir Anda akan lolos dengan ini? Anda akan mati di sini, saudara. Dan itu bukan hanya kamu. Lady Tanis, yang membesarkanmu, dan kaum Bosar juga akan. Mereka akan baik-baik saja, potong Edward, langkahnya terhenti. Mereka semua menyemangati saya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, mereka tidak akan menyalahkan saya untuk itu. Ciel tersentak. Jangan katakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sepertinya kamu tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Mehem, baik itu tidak dapat membantu. Kamu sudah takut sejak tadi, dan meskipun kamu pandai menyembunyikan perasaan batinmu sejak kamu masih muda, kamu tidak pernah perlu menyembunyikan teror. Edward mengamati sambil menunjuk jari ke arah Ciel. Jadi sebaiknya santai saja, tutup matamu dan berhenti melawan. Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Semua yang ada di depan mata Ciel mulai kabur. Kepalanya juga mulai terasa berat. Tapi dia tidak mau tidur. Jika dia tertidur, dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa membuka matanya lagi. Dan Cian, bagaimana dengan saudara kembarnya? Edward mengatakan bahwa dia akan datang ke sini, jadi, apakah saudara kembarnya akan tertangkap seperti ini juga? Bagaimana dengan ibu, ayah, Pak Charmen? Eugene. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah dia datang ke sini seperti Cian? Tolong aku, Ciel memohon saat dia kehilangan kesadaran. Aneh, gumam Eugene saat dia berhenti berjalan dengan cemberut. Sebelum memasuki hutan binatang iblis, dia telah menerima kompas dari Genos, meskipun dia tidak pernah benar-benar mengeluarkannya untuk menggunakannya. Eugene dapat dengan jelas merasakan kekuatan iblis yang tidak menyenangkan yang menutupi seluruh hutan, jadi dia dapat merasakan ke arah mana sumber kekuatan iblis itu berada tanpa harus bergantung pada alat. Namun saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya mempercayai inderanya sendiri. Kemarin, ketika dia pertama kali memasuki hutan, dia masih bisa mengingat arah yang dia rasakan sebagai pusat hutan. Tapi sekarang, memperhatikan kebingungan akal sehatnya,
Eugene mengeluarkan kompas. Petik 2. Jadi itu benar-benar telah berubah. Eugene bergumam ketika dia melihat bahwa kompas menunjuk ke arah yang sama sekali berbeda. Apakah aku benar-benar tanpa sadar tersesat di hutan ini? Dia mengeluarkan kompas yang berbeda, hanya peralatan biasa, kali ini. Eugene memegang dua kompas di masing-masing tangan, lalu menendang tanah dan berlari ke depan. Tidak mungkin keduanya akan pecah pada saat yang sama, pikir Eugene dengan percaya diri, tetapi meskipun dia bergerak maju dalam garis lurus, masing-masing kompas masih menunjuk ke lokasi yang berbeda. Jadi, apakah ada yang salah dengan hutan? Eugene mengambil akasya dari dalam jubahnya dan memegangnya di tangannya. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya, tapi dia tidak bisa menemukan mantra apapun yang bisa mempengaruhi hutan. Eugene memikirkan sesuatu. Apakah ini pengaruh kekuatan iblis? Yah, itu juga kemungkinan. Jika ini adalah Helmut, maka tidak aneh jika itu terjadi. Namun, jelas ini bukan Helmut. Pertama-tama, bahkan jika ada yang tidak beres dengan hutan, seseorang masih dapat menemukan jalan tanpa menggunakan kompas. Tapi Genos hilang. Eugene tidak bisa lagi merasakan jejak samar kehadirannya. Gen bersenandung sambil berpikir sambil meletakkan kedua kompas kembali ke dalam jubahnya. Mer, yang berbaring telentang, mengerang saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Ada apa, Tuan Eugene? Aku ingin kamu tetap mengangkat kepala, perintah Eugene. Mer mendengus bertanya. Kita perlu menemukan jalan yang benar, Eugene memberitahunya. Mengetuk. Eugene mengetuk kepala Mer dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah tiang penunjuk jalan. Mer bereaksi dengan kebingungan. Meskipun aku bisa terus mengikuti indraku, bukankah kamu sama sensitifnya dengan kekuatan iblis seperti aku? Jadi, Anda bisa membimbing saya kemanapun yang terasa paling menjijikkan, usul Eugene. Mer memperingatkannya, tapi aku mungkin akan muntah. Kamu bahkan tidak mampu melakukan hal seperti itu, ejek Gen. Kamu bahkan tidak punya perut, jadi apa yang ingin kamu katakan? Jika aku mau, maka entah bagaimana aku bisa mengaturnya, desak Mer dengan keras kepala. Aku benar-benar akan muntah di dalam jubahmu. Aku akan marah, ancam Eugene. Bong. Eugene memukul kepala Mer dan kembali berjalan ke depan.